Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Telah sampai kita pada pembahasan atau pada pertemuan ke-17 ya, pada pelajaran akidah dengan kitab Taqrirat Jauharatut Tauhid, syarah atau penjelasan dari matan Jauharatut Tauhid, karya Taqrirat ini karya Syekh Maimun Az-Zubair rahimahullah. Baiklah, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas sifat jaiz dan sifat mustahil bagi Allah, yang mana sifat jaiz bagi Allah adalah mengadakan atau meniadakan segala hal yang mungkin. Kemudian telah kita ketahui bahwasanya Allah menciptakan hamba dan juga segala perbuatannya. Allah lah yang memberi kemampuan untuk hambanya, bagi hambanya untuk berbuat taat. Allah juga yang mengabaikan atau menghendaki hamba yang ia inginkan, yang ia kehendaki untuk jauh darinya. Baik, kita lanjutkan pada bait ke 47. Langsung saja nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-Nadim Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu taala, nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Fawzus sa'idi 'indahu fil azali kadza syaqiyyu thumma lam yantaqili. Ini salah ketik. Jadi kadza syaqiyyu thumma lam yantaqili. Wa 'indana lil 'abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'athir fa'rifa falaysa majburan wala ikhtiyara walaysa kullan yaf'alu ikhtiyara fa iyuthibna fa bimahdil fadli wa iyu'adzib fa bimahdil adli. Langsung saja kita pada penjelasan baitnya ya. Jadi bait yang pertama, fauzus sa'idi 'indahu fil azal kadza syaqiyyu thumma lam yantaqili. Jadi fauzus sa'idi, fauz itu keberuntungan. Jadi as-sa'id orang yang bahagia. Jadi keberuntungan orang yang bahagia itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Demikian juga orang yang celaka sudah ditetapkan Allah. Allah telah mengetahui sebelum manusia diciptakan. Allah telah mengetahui bahwasanya orang-orang yang akan bahagia, yang akan beruntung di akhirat kelak, dan mana orang-orang yang celaka di akhirat kelak. Nah, itu telah ditetapkan dan telah ada dalam ilmu Allah sebelum manusia diciptakan. Azali ini, ingat, maknanya adalah adamul awaliyah, tidak ada permulaan. Allah telah mengetahuinya. Mengetahui Allah tidak bermula gitu. Kemudian begitu juga orang yang celaka sudah ditetapkan. Sudah ada ketetapannya gitu. Allah sudah tetapkan sejak azali. Allah telah mengetahui, sudah mengetahuinya sebelum manusia diciptakan. Nah, apa itu orang yang bahagia? Siapakah orang yang bahagia? Orang bahagia itu adalah orang yang mati dalam keadaan beriman. Kemudian orang yang celaka, sebaliknya, orang yang mati dalam keadaan ingkar atau tidak membawa iman, atau di sini dalam keadaan kafir gitu. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang husnul khotimah, matinya membawa keimanan.
Sebaliknya orang yang celaka adalah orang yang matinya su'ul khotimah. Jadi mati tanpa membawa keimanan, kafir. Nah, jadi dari bait ini kita bisa mengambil pemahaman bahwasanya bisa jadi sepanjang hidupnya orang itu mukmin ya, namun di akhir hayat kafir, maka ia termasuk orang yang celaka. Jadi banyak sekali kan kita temui bahwasanya ada banyak orang yang semasa hidupnya dia itu rajin, taat, soleh, tapi kita tidak tahu ternyata di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan tanpa membawa iman. Sebaliknya, ada yang sepanjang hidupnya kafir, berbuat maksiat, kemudian Allah beri hidayah, ia bertobat dan mati dalam keadaan mukmin, maka ia termasuk orang yang beruntung, ia termasuk orang yang husnul khotimah. Nah, dalam hal ini ya, bagaimana kita menyikapinya gitu? Kalau misalkan ternyata masuk surga atau tidaknya hamba itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita menyikapinya bagaimana? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu siapa yang tahu di antara manusia ia akan mati kemudian masuk surga, atau ia akan mati kemudian dalam membawa keimanan? Kita tidak akan tahu. Itu adalah perkara yang gaib, yang ya tidak terlihat oleh kita gitu. Jadi di sini hikmah daripada kita tidak mengetahui takdir. Maksudnya kita tidak mengetahui apa yang akan kita lakukan esok hari, apa yang kita makan esok hari, apakah kita akan meninggal esok hari, apakah esok hari kita akan membawa keimanan atau tidak. Nah, di situ tidak ada yang mengetahuinya satupun manusia. Bahkan seluruh alam ini hanya Allah yang mengetahuinya. Gitu. Maka dari itu, bagaimana seorang muslim menyikapi hal ini? Yaitu adalah selalu optimis. Dan kita harus senantiasa berdoa semoga Allah mengakhirkan hidup kita, mematikan kita dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan beruntung, yaitu mati dalam keadaan membawa iman. Nah, optimis ini perlu, karena itu tadi tidak ada yang mengetahui akhir kehidupan dari seorang manusia, apakah dia beruntung atau dia celaka. Nah, di sinilah hikmah tidak diketahuinya takdir oleh satupun manusia. Maka kita juga tidak boleh menghina orang yang bermaksiat atau orang kafir. Bisa jadi dialah yang nantinya husnul khotimah ketika meninggal, dan bisa jadi orang yang menghinakannya itu yang tadinya beriman bisa jadi tidak beriman. Nah, itu adalah hal yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala dan telah ditetapkan. Nah, pada bait selanjutnya, wa 'indana lil 'abdi kasbun kullifa, wa 'indana lil 'abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'athir fa'rifa. Nah, wa 'indana maksudnya di sini adalah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau menurut Asy'ariyah. Lil 'abdi kasbun kullifa, Allah telah dibebankan kepada seorang hamba, yaitu manusia yang mempunyai akal. Dibebankan apa? Dibebankan untuk berusaha, hak untuk berusaha. Walakin lam yu'athir fa'rifa. Walakin tetapi usaha kasbun itu, usaha itu lam yu'athir, tidak berpengaruh atau tidak memiliki efek apapun pada nasib atau pada hamba tersebut. Fa'rifa, maka ketahuilah. Maksudnya apa? Wa 'indana lil 'abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'athir fa'rifa. Manusia, hamba memiliki atau diberi beban untuk senantiasa berusaha, kasbun, untuk
melakukan usaha. Tapi di sini usaha itu tidak menentukan atau tidak memiliki efek terhadap perbuatannya gitu. Karena apa? Karena pelaku mutlak atas segala sesuatu, atas segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari usaha inilah adalah sebab taklif. Karena manusia memiliki akal untuk berpikir, Allah bebankan kepadanya usaha, atau Allah memberinya hak untuk berusaha. Nah, berusaha ini karena dia memiliki usaha atau bisa berusaha, maka manusia itu berhak untuk diberi pahala, atau berhak juga untuk diberi hukuman gitu. Ia bisa mendapat pahala, ia juga bisa mendapat hukuman. Karena itu tadi, karena usahanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka, bagi umat itu ma kasabat, apa yang diusahakannya. Walakum ma kasabtum, dan bagimu apa yang bagi kalian apa yang kalian usahakan. Ya. Nah, manusia hanya dibebankan untuk berikhtiar, memilih. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu memilih jalan yang terbaik. Asalnya dari kata khair. Khair itu kan baik ya artinya. Nah, ikhtaro yakhtaru, memilih yang terbaik di antara dua pilihan. Ikhtiar, jadi memilih jalan yang terbaik dalam hidupnya. Berikhtiar, kemudian berusaha untuk mencapainya. Nah, itu hanya dimiliki oleh manusia. Adapun hasilnya, ikhtiar atau usaha dari manusia itu tidak mengubah atau tidak berefek sama sekali atas perbuatannya. Karena apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, dalam hal ini pernah saya sampaikan dalam grup bahwasanya kita memahami ini, misalkan ya, kita umpamakan dengan seseorang yang masuk dalam rumah tua. Nah, di situ ada lampu yang sudah tua dan ada saklarnya. Nah, kita ingin menyalakan lampu. Apa yang kita lakukan? Yaitu menekan atau memencet saklar tersebut. Nah, dari saklar tersebut kita bertanya, apakah lampu ini menyala ketika saya pencet, atau tidak menyala? Ada dua kemungkinan, bisa jadi dia menyala dan bisa jadi dia tidak menyala. Bisa jadi dia menyala karena memang lampunya masih berjalan dengan baik, dan bisa jadi dia tidak menyala karena memang sudah tua. Nah, tapi kan orang yang baru masuk tersebut di rumah tua itu tidak mengetahui sebelum ia berusaha gitu. Nah, apakah dan kita bertanya ketika misalkan lampu itu benar-benar menyala, apakah sebetulnya siapa yang menyalakan? Apakah laki-laki tadi yang menyalakan lampu, ataukah orang yang memasang lampu? Nah, di sini kan terlihat sebenarnya sebab dari yang membuat nyala lampu itu adalah orang yang telah memasangkan lampu dan juga memasangkan saklarnya untuk menyalakannya. Dialah sebab hakiki, sebab sejati yang menyalakan atau membuat lampu itu nyala. Sedangkan usaha laki-laki tersebut tidak menentukan lampu itu nyala atau tidak. Bisa jadi
orang yang membuat lampu itu menjadikannya emang memasang sengaja lampu yang tidak baik, maksudnya lampu yang sudah rusak, jadi sehingga lampu itu memang tidak menyala. Nah, jadi tidak berefek sama sekali kepada orang yang menyalakannya. Nah, begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Yaitu tadi, manusia diberi kehendak atau diberi pilihan, diberi kesempatan untuk memilih dan berusaha. Namun usaha tersebut tidak memiliki efek pada dirinya. Kemudian lanjutnya, falaisa majburan wala ikhtiyara walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara. Manusia tidaklah dipaksa atau terpaksa melakukan perbuatan tanpa memiliki ikhtiar. Jadi majburan itu terpaksa, wala ikhtiyaran, tanpa memiliki ikhtiar. Walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara. Tapi manusia juga tidak menciptakan sendiri perbuatan yang dilakukan. Ya, jadi manusia juga tidak menciptakan sendiri perbuatan yang dilakukannya, karena pelaku mutlak tadi ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pendapat Aswaja ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah pendapat yang berbeda, yang menengahi atau menengahi pendapat dari aliran Jabariyah dan Mu'tazilah. Ya. Aliran Mu'tazilah atau mengatakan bahwasannya manusialah yang menciptakan seluruh perbuatannya dengan ikhtiar dan usahanya. Jadi manusia yang menyebabkan lampu itu nyala gitu, atau manusia yang menyebabkan segala perbuatannya gitu. Kemudian juga Jabariyah ini berpendapat sebaliknya dengan Mu'tazilah. Jadi pendapatnya bahwa semua perbuatan manusia dilakukan dengan terpaksa. Jadi manusia tidak memiliki usaha dan juga tidak memiliki ikhtiar, pilihan untuk berusaha. Nah, jadi kalau menurut Jabariyah, manusia itu seperti air yang mengalir mengikuti arusnya, atau seperti daun yang jatuh tertiup angin. Ya udah, gimana angin gitu. Nah, manusia berbeda gitu, hamba itu berbeda. Dan hamba memiliki ikhtiar, memiliki usaha, tetapi juga hamba tidak menciptakan segala perbuatannya gitu. Karena usaha manusia itu tidak berefek gitu. Nah, jadi pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menengahi antara pendapat Jabariyah dan Mu'tazilah, yaitu bahwasanya manusia atau seorang hamba memiliki atau diberikan usaha, diberikan kasab, ikhtiar untuk berusaha. Namun manusia juga tidak bisa menciptakan perbuatannya. Maksudnya di sini usahanya itu tidak menciptakan perbuatan, tidak berefek atas nasibnya. Jadi Allah yang telah menetapkan. Oleh sebab itu, fa'iyyuthibna fabimahdil fadli wa iyyu'adzib fabimahdil adli. Maka fa'iyyuthibna, jika Allah memberi kita pahala, fabimahdil adli, semata-mata itu karena murni karunia-Nya, fadl, murni karunia-Nya, semata-mata karena karunia-Nya. Wa iyyu'adzib, dan apabila Allah menyiksa, Allah menghukum, fabimahdil adli, itu adalah semata-mata karena keadilannya. Jadi tidak ada perbuatan baik manusia yang berhak menerima pahala, atau perbuatan sebaliknya ya. Maksudnya di sini berhak, Allah itu tidak wajib untuk memberi manusia pahala, atau tidak wajib baginya untuk menyiksa. Nah, itu tadi jaiz. Boleh bagi Allah untuk memberi pahala, memberi rizki, atau juga menyiksa. Jadi hal itu
adalah hal yang jaiz bagi Allah, tidak terpaksa. Jadi Allah tidak diwajibkan untuk memberikan selalu pahala bagi orang-orang yang taat atau menyiksa selalu orang-orang yang maksiat, tidak. Nah, namun jika Allah memberi pahala kepada manusia, itu karena semata-mata adalah karunia-Nya, bukan karena kewajiban Allah. Juga jika manusia mendapat siksa atas kemaksiatannya, itu semata-mata karena kemahaadilannya gitu. Ma ashabaka min hasanatin faminallah wa ma ashabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi apa-apa segala yang menimpamu dari kebaikan, maka kebaikan itu adalah dari Allah. Wa ma ashabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa yang menimpamu dari keburukan, itu adalah dari dirimu sendiri. Jadi ketika manusia mendapat siksanya itu atas karena perbuatannya sendiri gitu. Tapi bisa jadi ya Allah mengampuni manusia yang berbuat maksiat ini. Kemudian juga bisa jadi Allah menyiksa orang yang taat. Maksudnya bagaimana? Kita tidak ada yang kita ketahui dari amal apakah yang membawa nanti kelak kita ke surganya atau husnul khotimah gitu. Jadi jangan meremehkan amal apapun itu, karena tidak ada yang mengetahui amal apakah yang berhak membawa kita untuk masuk ke dalam surganya. Jadi adil Allah di sini maksudnya Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah tidak zalim dengan menyiksa hambanya atas kemaksiatannya. Itu adalah keadilan. Namun jika Allah mengampuninya atau Allah memberi pahala kepada manusia atas perbuatan baiknya, itu bukan keadilan, tapi itu adalah karena kemahaan kekaruniaannya. Jadi sebab karunianya. Karena apa? Sejatinya yang menciptakan perbuatan baik itu adalah Allah tadi. Ya, seperti kita lihat ya, ada orang yang menanam bunga dari biji. Dia sirami, kemudian sampai tumbuh bunga itu. Kita bertanya, siapa yang menumbuhkan atau membuat satu biji itu menjadi bunga yang bunganya itu harum dan cantik? Apakah orang yang menyiramnya setiap hari, apakah Allah? Ya memang zahirnya orang yang menyiramnya setiap hari itu orang yang merawat tanaman tersebut, tapi hakikinya, sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biji itu nggak bisa bergerak sendiri tanpa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa menumbuhkan dari biji itu sebuah bunga tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi ya pembahasan tentang sekilas tentang usaha manusia, takdir dan usaha manusia. Jadi takdir di sini jangan disikapi dengan pesimis gitu. Juga jangan terlalu berlarut-larut pada takdir. Jangan terlalu memikirkan takdir, karena tidak ada yang mengetahui takdir kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukup mengimaninya saja, mengimani bahwasanya Allah telah menetapkan takdir itu sejak azali. Allah mengetahui ketetapan bagaimana kita nantinya. Namun di sini kita tidak mengetahuinya. Oleh sebab itu Allah memerintahkan kita untuk selalu berusaha gitu, selalu optimis, bukan pesimis menerima keadaan takdir. Karena apa?
Yaitu tadi Allah telah menentukan ketetapan-ketetapan. Nah, di sini apakah manusia mau berusaha atau tidak? Nah, di situ Allah telah memasangkan memberikan makanan berupa hewan, terus juga tumbuh-tumbuhan, kekayaan alam semesta. Nah, Allah telah berikan semuanya. Di sini manusia, apakah manusia mau memanfaatkannya atau tidak, diberi pilihan gitu, diberi usaha. Silahkan gitu. Nah, di situ agar apa? Agar manusia selalu optimis dan bersyukur gitu. Jadi jangan berlarut-larut dalam takdir. Ya, itu tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Memang dalam hal ini perlu diperdalam lagi, namun juga jangan terlalu larut dalam permasalahan takdir ini. Semoga kita senantiasa dijadikan hamba-hamba yang termasuk orang-orang yang bersyukur dan selalu optimis dalam menghadapi hidup ini. Syukran kasiran wal afu minkum. Nakhtatim alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.